Selamat sore Mas Firdaus. Selamat sore juga, Pak Hendra. Apa kabar? Baik, Pak Hendra, baik. Bagaimana, Pak Hendra? Baik juga. Baik juga, terima kasih. Kita mau ngobrol tentang bilangan E lagi nih ceritanya. Em, Sambil menunggu teman-teman, ini sudah pukul setengah 4 persis. Makasih nih Mas Firdaus yang sudah hadir tepat waktu, selalu tepat waktu, dan selalu hadir di Macet ini. Saya berharap teman-teman akan bergabung sebentar lagi dan kita bisa mulai ngobrol tentang bilangan E yang eksotik itu gitu ya. Dan uh, di YouTube barangkali ada yang ikut memantau juga, menyimak atau bahkan bertanya dan ikut berkontribusi juga untuk acara hari ini. Saya sudah menyiapkan materi, tapi saya harus menyampaikan pengumuman yang barangkali agak mendadak. Pak Theo hari ini berhalangan. Beliau sebetulnya sudah menyiapkan diri untuk pembahasan sifat transendental bilangan E ini, tapi ada keperluan mendadak ya. Kita tidak bisa meng apa namanya mencegah adanya sesuatu yang mendadak dan urgent gitu ya. Um, Untungnya saya masih bisa, jadi acara ini masih bisa saya gelar, walaupun saya jadi host sendirian nih, paling ditemani Mas Firdaus Nusur nih. Dan ya di YouTube sudah ada Matematika Ekstrim 19. Selamat sore. Siapa namanya itu? Udah pernah ikut beberapa kali tapi belum berkenalan kita ya. Oke. Um, Ya, bilangan E sedikit diulang barangkali ya. Saya akan share screen. Loh, tadi sudah saya buka. Sebentar, saya coba buka lagi. Oke, ini harus saya tutup lagi dulu dan em, ya di YouTube sebetulnya sudah ada beberapa orang. Selamat sore semuanya. Em, Mudah-mudahan sudah tampak di sini. Maaf, ini saya salah buka tetapi oke, sebetulnya bukan salah buka juga, tapi saya lupa mengedit tanggal. Hari ini tuh tanggal 6 November. Jadi 2 minggu yang lalu 26 Oktober. Jadi kita sudah di bulan November ya. Em, Ya, ini seri 2 episode ke-7 6 November 2021. Uh, Sesuai poster yang sudah saya bagikan di Facebook, kita mau membahas sifat transendental bilangan E. Bilangan E itu 2,718281828459045 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sudah kita buktikan merupakan bilangan irasional. Mas Firdaus masih ingat kan ya? Masih, Pak Hendra, Masih. masih. Nah, idenya kan eh begitu tuh. Jadi sekali lagi metode kontradiksi itu merupakan metode yang
banyak dipakai dalam pembuktian fakta-fakta matematika. Suka atau tidak suka, metode ini telah dipakai untuk pembuktian banyak fakta matematika. Jadi kalau kita pakai metode ini untuk pembuktian E irasional, maka kita mulai dengan pernyataan E rasional. Jadi kalau E rasional, maka E dapat dituliskan sebagai hasil bagi dua buah bilangan bulat, P per Q begitu, dengan P dan Q bilangan bulat positif khususnya. Dan kita dapat memeriksa bahwa Q mestilah lebih besar daripada 1, karena E sendiri bukan bilangan bulat. Lalu dari uraian bilangan E yang sama dengan 1 per 0 faktorial tambah 1 per 1 faktorial tambah 1 per 2 faktorial dan seterusnya itu, kalau kemudian kita kalikan dengan Q faktorial, kita peroleh ekspresi yang ternyata setelah diutak-atik pada akhirnya kita dapatkan bilangan bulat di ruas kiri dan bilangan bulat sampai dengan suku ke Q plus 1 itu ya, karena kita mulai dari 0. Dan sisanya yang saya beri tanda tanya ini ternyata bernilai di antara berapa? Di antara sesuatu yang berada di antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi yang pasti dia bukan bilangan bulat. Nah, ini apa yang terjadi tuh? Ini kontradiksi tentunya. Jadi kita dapatkan kontradiksi dari pengandaian E bilangan rasional. Seperti itu. Itu sudah kita bahas pada matchat sebelumnya. Nah, sekarang sifat transendental. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan sifat transendental, barangkali ada komentar atau pertanyaan atau pernyataan dari Mas Firdaus, Bung Safri, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Sore ini nggak hujan nih ya, tumben ya. Karena ada macet jadi nggak hujan ini. Tapi hari ini Bung Safri, Pak Theo berhalangan. Jadi saya sendirian ditemani Mas Firdaus dan Bung Safri, dan barangkali di YouTube ada beberapa orang juga. Saya lihat Bu Heni barusan bergabung, nanti diulang lagi ya. Jadi saya belum akan maju dengan terus pembahasan di YouTube. Udah rame juga nih di sini. Selamat sore Pak Hendra, perkenalkan nama saya Laswardi. Oh, Laswardi, salam kenal. Kebetulan konten saya juga banyak tentang matematika dan saya belajar banyak dari channel Pak Hendra. Saya mestinya subscribe balik juga kan channel Bung Laswardi. Saya biasanya begitu, kalau ada yang subscribe, saya lihat selama kanalnya juga muncul di daftar subscriber saya, dan subscriber kanal Anda 50 atau lebih, saya akan subscribe juga. Ya, saya pakai batas minimal 50 lah. Karena dengan angka itu saya percaya kanal Anda akan hidup produktif juga gitu ya. Kalau masih sedikit subscribernya, sedikit dalam arti kurang dari 50, mungkin perlu ditambah terlebih dahulu subscribernya. Jadi
dengan menambah kontennya barangkali begitu ya. Pada gilirannya nanti pasti saya subscribe juga. Nggak ada biayanya kan subscribe-subscribean. Nah, begitu. Ini ada Mas Deris Farhan Rusdiana, anak IPA yang murtad ke bidang humaniora, nyimak untuk mempertajam insting math. Oke, Mas Deris, terima kasih. Ada Ayah Sukses. Nah, ini sering nih di Facebook ini berkomentar juga ya. Atau di kanal YouTube. Selamat sore, saya Takwim, guru matematika SMA dari Depok. Oh, ya. Selamat sore, Ayah Sukses. Dari awal Medset dan Matkora diadakan, nulis Matkoranya bener gitu ya, pakai strip karena karena kalau disambung nanti disangka saya pakai brand orang lain. Selalu menonton gitu ya. Waduh, terima kasih. Saya selalu terinspirasi dari materi-materi Pak Hendra katanya. Waduh, saya bahagia membaca ini. Jasa dan Joanna, nah ini adik kakak atau ibu dan anak. Pak, saya mau join di Zoom tapi tautannya belum di-share. Oke, saya share deh di sini ya. Terus Lutfi dari Gunung Sari join juga. Oke, meeting ID Zoom itu ini 975 088 5308. Nah, passcode-nya saya udah share di Facebook. Itu mat, M-nya huruf besar, C-nya huruf besar, chat 2, 2 ini seri kedua, 7, 7 ini episode. Begitu. Ya, silakan join di Zoom kalau kuota cukup dan aplikasi Zoom-nya aktif ya. Uh, saya kembali ke Zoom. Ada Bu Heni. Bu Heni, apa kabar nih? Baik, Prof. Hendra. Aduh, hari ini nggak hujan di Bandung, di Bekasi atau di Jakarta gimana nih? Bu Heni di... Aku lagi nggak di Jakarta. Aku tadi habis dari kampus, nih masih di jalan. Oh, di jalan. Oke, hati-hati di jalan. Loh, Bung Safri kemana? Out nih, terlempar. Pak Teo berhalangan Bu Heni. Jadi saya harus ditemani Bu Heni aja nih untuk membahas bilangan E. Waduh. Ada Bung Safri, ada Pak Firdaus. Oke. Oke, saya akan kembali ke PowerPoint yang tadi. Ya, jadi ini saya share sebentar. Loh, kok gini? Saya share. Bolak-balik. Sorry ya. Sorry. Nah, ini kalau sendirian sore-sore. Nah, gitu kali ya. Sama aja sih ternyata. Saya ingin mau melihat kolom chat di YouTube-nya sebetulnya, tapi nggak apa-apa seperti ini. Jadi ini bukti atau bagian dari bukti bahwa E itu irasional. Nah, berikutnya kita ingin membahas sifat transenden ya. Jadi Pak Theo itu sudah menjelaskan apa itu bilangan transenden. Jadi bilangan transenden ini bukan bilangan aljabar. Bolak-balik nih. Apa itu bilangan aljabar? Nanti akan kelihatan. Bilangan aljabar itu bilangan yang memenuhi persamaan polinom atau akar suatu polinom dengan koefisien-koefisien bilangan bulat kira-kira gitu. Nanti kelihatan ya, nanti akan saya singgung lagi. Bukti E transenden itu menggunakan fungsi gamma. Nah, ini kamus. Buat Bu Heni, anggap aja ini kamus baru ya, Bu. Tenang, jangan berasap kepalanya, Bu. Nikmati aja. Nah, fungsi gamma itu diberikan oleh bentuk integral ini nih. Nah, saya akan
buktikan ini terlebih dahulu ya. Nantinya saya lanjutkan dulu, oke? Jadi ini skemanya dulu ya. Setelah eh, bukan setelah sih. Langkah pembuktiannya itu dengan mengandaikan bahwa E itu transendental. Ini bahasa Inggris ini transendental. Harusnya transenden aja ya. Yakni terdapat bilangan bulat A0, A1, A2, A3 sampai dengan AN sedemikian sehingga ini. Nah, ini artinya di sini ini sama aja dengan mengatakan E itu bilangan aljabar. Loh, tadi katanya bukan. Iya, kita kan sedang mengandaikan sebaliknya, ya kan? Kita sedang mengandaikan sebaliknya. Jadi, kita sedang mengandaikan E itu bilangan aljabar. Nah, artinya bilangan aljabar itu ya seperti ini. Jadi, E itu solusi dari, jadi di sini E solusi dari persamaan A0 tambah A1X tambah dan seterusnya. Yang terakhir AN X pangkat N sama dengan 0. Jadi itu polinom kan? Polinom pangkat N gitu. Jadi kalau solusi, maka ketika X-nya disubstitusikan sama dengan E, persamaannya dipenuhi. Begitu kan? Kok saya jadi bunyinya kayak kuliah ya? Maaf ya, ini emang udah 30 berapa tahun ya? Saya udah ngajar berapa tahun ya? Kalau dari 91 tuh 30 tahun saya udah ngajar ya. Udah tua ya Bu Heni ya saya tuh ya. Hmm, udah 30 tahun ngajar jadi ya agak susah mau agak nyantai-nyantai kayak gini. Ini lagi mencoba mengalihkan suasana nih. Tapi kalau udah jelasin balik lagi kayak dosen gitu. Nah, dengan mengandaikan E bilangan aljabar itu akan diperoleh idenya seperti yang tadi. Bilangan bulat sama dengan bilangan bulat tambah bilangan kecil gitu ya. Jadi saya hanya menulis ininya dulu, apa namanya? Skemanya dulu. Nantinya tuh akan begitu gitu. Jadi kalau tidak sulit detailnya itu ya nggak apa-apa. Tapi idenya tuh begitu gitu. Yang tentunya suatu yang mustahil. Begitu. Ininya dulu ya. Apa? Langkah besarnya dulu. Langkah-langkah kecilnya nanti sebetulnya tadinya saya join dengan Pak Teo bagi-bagi tugas kan. Jadi ya apa-apa karena Pak Teo berhalangan nanti tentunya kita improvisasi. Ada chat. Saya lihat dulu chatnya. Maaf Prof, sinyalku lagi kurang oke jadi bolak-balik masuk. Oh Bung Safri. Oh Bu Heni. Kirain Bung Safri juga tadi begitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh begitu tuh? Lagi di mana Bung Safri? Mana Jasa Lagi di dan kantor, Joanna Prof. belum join nih. Lagi di kantor. Oh, di kantor. Waduh, rajin juga Jumat sore masih di kantor. Saya juga deh. Matematika ekstrim 19, Bung Laswardi. Pak Hendra, saya izin request nanti bisa dibahas tentang aturan rantai gak? Aturan rantai yang kalkulus itu kan ada di video saya. Ada di video saya. Itu mah video materi kuliah. Tuh, iya kata ayah sukses. Mungkin bisa dilihat di materi kuliah kalkulusnya saya gitu ya. Betul. Betul.
dan Dreams. Ayah sukses ya. Oke, Maximilian bergabung. Waduh, nambah rame deh. Ya, jadi skemanya seperti itu. Nah, skemanya seperti itu. Sekarang saya lanjutkan lagi ya. Kelihatannya, ini udah sharing saya ya. Loh, what happens? What happens? Nah, begitu. Saya share screen. Saya besarkan lagi. Oke, ini skemanya. Jadi andaikan dia transendental, akan diperoleh ini sesuatu yang mustahil. Jadi E mestilah gitu ya. Jadi E mestilah loh, salah saya kalimatnya. Tahu nggak salahnya apa? Bilangan aljabar justru ini. Gitu ya. Jadi bukan transendental maksudnya. Ya, transendental dan aljabar tuh lawan kata satu sama lain ya. Lawan kata satu sama lain. Jadi E mestilah transenden gitu. Transenden atau transendental ya, kalau bahasa kata sifat mungkin pakai al, tapi ya itu bahasa Inggris sih. Begitu. Nah, ini riwayatnya secara historis, fakta bahwa E transenden atau transendental itu dibuktikan pertama kali oleh Charles Hermit pada tahun 1873. Itu sudah 138 tahun yang lalu ya. 138 tahun yang lalu. Nah, sebetulnya pi transenden yang juga sudah kita bahas di Macat 5 barangkali ya, seri 2 episode 5, itu dibuktikan belakangan ya, 1882. Waktu itu Pak Theo yang menjelaskan. Jadi Lindemann di sini. Kalau ini Hermit ya. Fungsi gamma yang mungkin baru pertama Anda dengar, tapi saya cek, Obi pernah dengar fungsi gamma ini? Pernah pasti. Ayo. Pasti pernah, Pak. Di mana? Di PPD sama di TPS kan. Di pengantar pertama diferensial sama teori peluang. Betul. Statistika pasti pakai distribusi Poisson lah apa gitu ya. Nah, fungsi gamma dibuktikan dengan induksi matematika. Kamu udah pernah dong buktikan ya, Hobi ya? Paling tidak mulai dengan N sama 1 ya. Mulai dengan N sama 1, gamma 1 itu begitu. N sama 0 dulu deh. N sama 0. Ini mulainya dari N sama 0 nih. Kalau N sama 0, E pangkat min X. Ini kan min E pangkat min X. Ini saya pakai ini aja. Notasi engineer aja ya. Jadi E pangkat minta hingga tuh 0 gitu ya. 0 dikurangi min 1 jadi 91. 1 kan 0 faktorial. Nah, kalau untuk N sama 1 kita lihat dulu apa yang terjadi. Ini X kali E pangkat min X dx. Bu Heni di SMA udah ngajarin integral parsial nggak? Integral parsial ya.
Harusnya sudah, Pak. Saya Harus dulu dapat. harusnya sudah. Jadi kalau pakai integral parsial ini eh, x d min x, ada min di luarnya itu ya. Jadi itu sama dengan min x min x uv min jadi plus v, v-nya dalam hal ini min x du-nya dx, integral lagi ya, gitu ya. Ini dari 0 sampai tak hingga juga. Ini pakai dalil L'Hopital ya, itu x per e pangkat x. Ini 0. Ini lagi-lagi ini sama 91, jadi 91. Sejauh ini masih cocok ya, 0 faktorial dan 1 faktorial. Nah, yang berikutnya ya pakai langkah induksi. Jadi induksi matematika ini, misal kita sudah sampai pada K, ini X pangkat K, E pangkat min X, dx, ini sama dengan K faktorial. Misal kita udah punya itu. Nah, untuk N sama dengan K plus 1, kita hitung sekarang gamma dari X plus 1. Noh, kok kayak kuliah ini? Mas Firdaus, punten ya, ini kayak kuliah nih. Ini Tidak apa-apa, Pak Hendra. Menarik, Pak. kita ya udah. Ini lari. Ini sama dengan X pangkat K plus 1 E pangkat min X dx. Nah, lagi-lagi pakai parsial, ini jadi X pangkat K plus 1 D E pangkat min X. Ya, jadi di sini D E pangkat min X itu kan minus E pangkat minus X dx gitu ya. Gitu. Duh, saya pelit-pelit amat nulisnya terlalu ke kanan, jadinya sampai turun gitu. Maksudnya tadi di kotak ini D E pangkat min X itu kan sama dengan minus E pangkat minus X dx gitu ya. Diferensial lah gitu. Lalu U kali V, lagi-lagi ini min X pangkat K plus 1 E pangkat min X dari 0 sampai tak hingga, ini nantinya jadi 0. Kenapa jadi 0? Karena ya sebetulnya tuh limit ya, bentuk tak tentu lah. X pangkat K plus 1 per E pangkat X gitu ya. Pakai L'Hopital berkali-kali gitu. Dapatnya 0, lalu min jadi plus V du. Nah, du-nya di sini K plus 1. Oh my god. Ini kenapa suka nyoret-nyoret gitu? K plus 1 X pangkat K E pangkat min X dx. Nah, ini tidak lain 0 tambah K plus 1 kali gamma K kan? Dan itu gamma K sudah dimisalkan K faktorial. Jadi ini akan jadi K plus 1 faktorial. Oke, pas di ujung kiri bawah habis ruangnya. Tapi ini sudah terbukti. Ya. Ya, karena hari masih panjang, saya stop sharing dulu supaya Bu Heni juga nggak mabok. Saya lihat dulu wajah teman-teman. Saya lihat dulu juga di YouTube Matematika Ekstrim 19. Nulis lagi, yang saya maksud aturan rantai dari bentuk fxy terhadap gt kebalikan dari aturan rantai yang biasa di kalkulus, yaitu ada juga itu di kalkulus 2. Ada di
ada di kalkulus 2 itu ya. Bab berapa gitu? Bab lupa, bab 12 barangkali. Gitu, Mas Lazuardi. Oke. Kembali ke Zoom-nya. Gimana, Bung Sapri? Obi, Mas Firdaus, atau Mbak Zasya dan Juana? Belum masuk ke sifat transcendent E-nya sih. Tapi setelah ini, dan saya tidak detail, kalau dilanjutkan, buktinya tuh begini. Ini elaborasi bukti bahwa E transcendental. Saya salah lagi. Andaikan bahwa E bukan, ya. Jadi bukannya kelewat. Tuh bahasa Inggris nyelip sendiri C-nya tuh, ya. Mohon maaf. Jadi andaikan bahwa E bukan transcendental, yang setara dengan E aljabar gitu ya. Jadi andaikan E aljabar. Andai itu ya berarti kita mengasumsikan demikian gitu ya. Terdapat A1, A2, AN ini tidak semuanya 0 tepatnya gitu ya. Tidak semuanya 0. Sedemikian sehingga ini. Nah, silahkan menghela napas dan saya juga tidak akan, saya tidak bisa menjelaskan juga apa yang ada di kepala Charles Hermit waktu itu, tapi beliau pasti ngotret, ngulik gitu ya. Fungsi gamma tadi dipakai untuk pembuktian E transcendental, jadi didefinisikan bilangan M0 seperti ini, MK seperti itu, epsilon K seperti itu. Ini untuk K sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Kalau diuraikan, ya nanti muncul faktorial, bentuk-bentuk faktorial lah yang pasti. Ya. Muncul bentuk-bentuk faktorial. Jadi ini elaborasinya juga tidak betul-betul elaborasi sih, hanya bumbunya aja, ingredientnya. Di sini kelihatan ini integralnya dari 0 sampai tahingga, ini dari K sampai tahingga, ini dari 0 sampai K. Dipenggal gitu ya. Kalau dijumlahkan ya MK tambah epsilon K itu jadinya dari 0 sampai tak terhingga. Tapi ini semua dikali E pangkat K, jadi E pangkat K kali M0 gitu ya. Jadi kalau dibagi M0 jadi E pangkat K. Nah, dengan pemisalan ini nanti didapat seperti ini. Ini saya hanya merangkum, mau menunjukkan idenya tuh sebetulnya mirip dengan bukti E irasional. Hanya udah lebih rumit. Tapi arahnya itu ke situ. Jadi kontradiksinya tuh nanti ada bilangan bulat tambah sesuatu yang kecil, tapi kok sama dengan 0 gitu ya. Nah, bilangan bulat tambah sesuatu yang kecil mestinya nggak jadi 0, nggak mungkin jadi 0. Jadi kontradiksinya di situ. Saya membaca bukti ini, ada yang menulisnya ringkas, 2 halaman, ada yang detail, pakai lema itu teorema-teorema kecil gitu ya. Ya jadi 3-4 halaman begitu.
Anda bisa cek juga di internet, di Wikipedia berbahasa Inggris juga ada. Ya, kalau diketik ulang itu jadinya 2-3 halaman lah gitu. Dengan beberapa fakta kecil yang dijelaskan atau dibuktikan terlebih dahulu. Begitu. Video di YouTube juga ada. Saya belum membuat video ini, saya pikir waktu saya nggak akan cukup untuk membuat video yang elaboratif dan jelas gitu ya. Lebih mudah memberi kuliah sih, gitu. Tapi untuk acara ngobrol seperti sore ini nggak cocok juga ini. Kecuali kalau Pak Teo ada, Pak Teo tuh pinter membawakan yang sulit-sulit gini jadi apa istilahnya ya? Menarik dan menghibur barangkali gitu ya. Begitu ceritanya yang saya siapkan. Sekarang diskusinya boleh kemana-mana. Silakan Mas Firdaus. Ada? Oh ya, Pak Endra, saya mau tanya. Kalau misalkan pembuktian bahwa sifat transendental E ini dibuktikan melalui fungsi beta begitu, itu sudah ada pembuktiannya atau seperti apa, Pak Endra? Saya belum lihat. Semuanya ya pakai fungsi gamma ini. Oh iya. Karena fungsi beta kan variasi ya dari gamma ya. Tapi jadi basicnya ya fungsi gamma itu. Oh iya, Pak Endra. Iya, gimana? Karena ini saya sempat ingat kan kalau fungsi beta itu bisa dituliskan dalam suku-suku fungsi gamma seperti itu. Iya, ya artinya lebih rumit kan fungsi beta. Oh iya, iya. Oh iya Pak Endra, tadi di awal saya sempat terpikirkan begini Pak Endra, ini kan disebut transenden gitu Pak Endra. Ya. Tadi kan kalau saya Kenapa apa gitu? namanya perhatikan begitu, itu kan bilangan E ini kan kalau dari definisi atau penjelasan Pak Hendra tadi itu kan ini bukan akar dari polinomial atau bukan solusi begitu Ya. sederhananya. Tapi kok kemudian disebut transenden itu? Nah ya, oke. Gimana kira-kira Pak Hendra? Baik, Terima kasih Pak. Baik. Tapi ini jadinya bukan 1+1 = berapa gitu ya. Jadi jawabannya itu lebih ke arah pendapat ya. Karena saya kan tidak berada bukan bagian dari sejarah itu. Saya berada di sini membaca dari sumber yang mungkin sangat terbatas gitu ya. Jadi saya akan berpendapat. Tapi sebelum itu, ada teman lain yang mau bertanya juga supaya siapa tahu nyambung. Oke, kalau tidak saya menanggapi pertanyaan Mas Firdaus dulu nih. Transenden itu apa sih ya? Nah, ini kita harus ini sih Mas Firdaus, coba kita ini ya, kita googling ya sebentar. Gini ya, ini kelihatan nggak Mas Firdaus? Kelihatan ya? Di layar Zoom, nah, transcendental tuh ini kan. Nah, kalau baca ini ngeri nih maknanya Mas Firdaus. Maknanya tuh kan sesuatu yang mistis, Pak. Ya bukan soal mistisnya sih, tapi sesuatu yang berkenaan mungkin ya, bukan berkaitan, tapi berkenaan dengan ya Tuhan atau sesuatu yang sifatnya di luar jangkauan manusia
gitu ya. Gitu. Istilahnya tuh langitan lah kalau orang NU barangkali gitu ya. Jadi transendental tuh yang sifatnya kayak dari langit sana gitu loh. Ya, atau justru kalau dibalik yang ya di luar ini manusia gitu ya. Non physical. Mungkin ada arti lain. Sebentar. Nah, ini. Beyond. Ya, superior. Supernatural ada memang. Tapi yang umum ya tadi di luar jangkauan fisik gitu ya. Begitu. Nah, ini kebetulan nih dalam matematik ada transcendental number gitu ya. Jadi ini kamusnya cukup lengkap juga. Begitu. Nah, kenapa disebut begitu? Ya nggak tahu saya. Saya bukan bagian dari sejarah itu, tapi begini. Banyak matematikawan dan ilmuwan apa namanya? Alam gitu yang sering mengait-ngaitkan dengan ketuhanan kan gitu ya. Gitu. Mungkin kalau di matematika Mas Firdaus ingat ungkapan-ungkapan Stephen Hawking sendiri ya. God created, oh bukan Stephen Hawking. Itu siapa yang abad 18-19 tuh? Kronecker ya. Kronecker, God created integers. All the rest are the work of man. Saya pernah sampaikan ini di Macet seri 1. Episode berapa ya? Episode awal-awal itu. Nah, itu kan secara implisit kalau bilangan seperti bilangan bulat tuh ya, tapi ini rada terbalik ya. God created integers. Jadi seperti bilangan bulat tuh justru diciptakan Tuhan. Bilangan lainnya itu ciptaan manusia. Nah, kalau konteksnya diperhatikan, Kronecker tuh waktu itu kan sedang ngenyek George Cantor gitu loh. George Cantor kan sedang berbicara ketak terhitungan bilangan real. Artinya bilangan irasional tuh jauh lebih banyak dari bilangan rasional gitu. Jadi konsep bilangan rasional, irasional itu mulai dibawa-bawa nama Tuhan gitu ya. Nah, entah siapa kemudian yang mencetuskan istilah transendental itu, tapi konteksnya dari rasional dan irasional yang aliran justru menerima ketakterhinggaan, ketakterhitungan dan lain-lain itu, yang irasional ini kemudian jadi justru yang irasional itu yang kemudian dianggap beyond gitu ya. Transenden itu justru dikembalikan kepada Tuhan kira-kira kan gitu. Bukan yang bulat atau yang rasional. Yang bulat rasional mah kita kuasai dengan baik kan gitu ya. Gitu. Mungkin seperti itu, Mas Firdaus. Baik, baik Pak Endra. Jadi irasional tuh ada aljabar, ada transenden. Nah, yang aljabar tuh kan relatif masih apa? Masih terjangkau gitu ya. Algebraic itu kan ya terjangkau lah gitu ya. Itu cuman kali jumlah pangkat gitu ya. Kan seperti itu. Akar, akhirnya ada akar tentu, inverse dari pangkat. Tapi itu masih terjangkau. Aljabar tuh seperti itu. Nah, tapi ternyata ada bilangan yang bukan bilangan aljabar.
Aduh, mau dikasih nama apa ini? Kalau mudahnya ya seperti rasional dan lawan katanya irasional. Aljabar ya lawan katanya non-aljabar, selesai. Tapi mungkin ada yang iseng, kita kasih nama transendental aja. Eh, Menarik sih kalau dicari, mungkin tadi transcendental number ini coba. Siapa yang ngasih nama ya? Ah, kalau definisinya cuman seperti itu. Bu Heni, lihat ini, high school level. Bu Heninya udah nggak ada ya. Tapi ini teman-teman jadi saksi ya. Ini high school level ini. A number that is not a root of any algebraic equation having integral coefficient. Jadi bilangan yang bukan akar dari persamaan aljabar, yaitu persamaan polinom dengan koefisien-koefisien bilangan bulat. Contohnya bilangan pi dan bilangan e gitu ya. Dan ini high school level tuh, Obi. Oke, mari kita googling transcendent itu ya. Tapi kita googlingnya transcendental number. Wikipedia berbahasa Inggris tuh lumayan lengkap loh ya. Apakah saya udah share belum ya? Saya akan share. Oke. Bla bla bla, indeed, bla bla bla. History. Nah, ini historinya nih. Nah, ini Mas Firdaus hanya dengan Mbah Google aja sebetulnya. Kalau kita tertarik sesuatu, coba aja Google, tapi bahasa Inggris ya, Mas Firdaus. The name transcendental comes from the Latin, bahasa Latin, to climb over or beyond. Jadi betul beyond ya. And was first used for mathematical concept in Leibniz. Oh my God. Saya juga jadi dapat pengetahuan baru nih. Leibniz juga ternyata yang mencetuskan istilahnya Mas Firdaus. Makasih atas pertanyaan ini. Jadi Leibniz sudah memakai istilah ini tahun 1682 ketika dia membuktikan bahwa sin X bukan fungsi aljabar. Oh, ini sebagai fungsi, bukan fungsi aljabar dari X. Euler abad 18 mungkin orang pertama yang mendefinisikan bilangan transendental. Oke, saya ralat. Tadi penggunaan kata transendentalnya oleh Leibniz, tapi objeknya waktu itu fungsi. Fungsi aljabar itu seperti polinom. Nah, Leibniz membuktikan sin X itu bukan fungsi aljabar. Lalu dia menggunakan istilah transendental. Tapi untuk bilangan, Euler abad 18 ini pakai probably tapi ya. Kemungkinan orang pertama yang mendefinisikan bilangan transenden. Seperti halnya yang kita kenal sekarang. Lalu siapa yang menduga bahwa E dan P itu transenden? Lambert. Lambert adalah orang yang membuktikan P irasional. Kalau teman-teman masih ingat pembahasan tentang itu. Ya, lalu dia buktikan P irasional. Lalu Liouville, dan seterusnya. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kecil itu, googling aja pakai bahasa Inggris, ketemu artikel berbahasa Inggris yang informatif seperti tadi. Saya sangat rekomen atau apa namanya, merekomendasikan. Ya, saya sendiri banyak googling masih gitu ya. Kalau saya punya pertanyaan termasuk yang gampang-gampang nyari kode pos gitu kan. Tapi juga nyari website seseorang gitu itu atau artikel tentang sesuatu itu tinggal googling aja. Gitu ya Mas Firdaus ya. Saya mau tambah sedikit informasi tentang fungsi gamma tadi ya.
Jadi fungsi gamma itu memang menarik ya. Jadi fungsi gamma itu tadi kita loh, kok belum sih? Sebentar. Oh, oke. Saya nyelipnya salah. Fungsi gamma itu tadi integral ya. Integral sebetulnya kita bisa menghitung fungsi gamma itu bukan hanya di N, tapi di A itu ya. Jadi nanti X-nya X pangkat A kalau kita menghitung gamma di A. Jadi hasilnya tentu bukan bilangan faktorial. Jadi ini fungsi gamma yang dihitung pada bilangan asli, sebetulnya begitu. Nah, kalau di plot untuk N sama dengan 0 itu E pangkat min X seperti apa? E pangkat min X itu seperti ini ya. Obi, kira-kira, salah. Melengkungnya salah. No, saya harus bilang ini salah melengkungnya. Karena E pangkat min X cekung ke atas. Dan nilainya 1 gitu. Ini E pangkat min X. Ini asimptotis tuh nggak pernah 0 sih, maaf. Ini terlalu cepat ke bawah saya. Ini yang E pangkat min X. Nah, lalu E pangkat X kali E pangkat min X itu mulainya dari 0, kemudian naik. Lalu seperti itu. Ini yang X kali E pangkat min X. Kalau ini E pangkat min X saja. Luasnya 1 gitu ya. Ya, mungkin terlalu tinggi saya melukiskannya, grafiknya. Nah, yang berikutnya itu begini. Jadi, ini yang X kuadrat E pangkat min X. Luasnya 2 gitu ya. Dan seterusnya luasnya 6. Nah, itu yang di statistika barangkali dipakai ya, Obi ya. Ya, saya hanya nambah itu. Saya stop sharing lagi. Berharap teman-teman bertanya. Ini kan ngechat nih. Ya Pak, di statistika ada. Oh, ayo dong bertanya. Ayo Bung Sapri. Distribusi apa tuh Obi? Saya udah lupa statistika. Distribusi gamma harusnya, Pak. Distribusi gamma juga namanya ya? Iya, Oh. terus ada beberapa distribusi yang diturunkan dari situ. Ya. Jadi bukan cuma distribusi normal, Poisson, student T gitu ya. Student T. Student tuh nama orang, bukan, jangan diterjemahkan siswa ya. Iya, Prof, nama orang. Jadi jangan siswa T gitu ya. Begitu. Kamu bidangnya statistika, Bung Safri? Bukan bidangnya, dulu kuliahnya statistika. Cuma Okay. lama nggak ngulik-ngulik lagi, jadi jangan ditanya-tanya, Prof. Sekarang kerjanya ngolah data apa analisis data? Ngolah data. No. Masih belum sampai ke analisis. Oke. Tapi ya kecil-kecilan aja. Oke. Ya, bilangan E dan P saja sudah ini ya, artinya Hermite dan
Lindemann tuh bisa terkenal tuh karena membuktikan sifat transendennya. Belum selesai ceritanya. Kalau E pangkat Pi gimana gitu ya. Nah ini sempat disinggung sebetulnya oleh Pak Theo. E pangkat Pi bagaimana gitu ya. E pangkat Pi itu ini teman-teman. E pangkat Pi itu transendental juga. Jadi ada beberapa fakta yang terkait dengan bilangan transendental itu ada beberapa sifat ya atau fakta ya. Ada teorema ini saya yang bunyinya jika A bilangan ini kok jadi kayak kuliah nggak apa-apa ya. Jika A bilangan aljabar dan tentunya tak nol mungkin ya, tak nol ya. Kalau nol ya nggak menarik. Dan B bilangan irasional aljabar karena aljabar tuh bisa rasional bisa irasional gitu ya. Maka A pangkat B itu transenden. Jangan tanya buktinya, sama Bung Safri. Saya cuma nulis aja. Jadi sebagai contoh aplikasinya 2 pangkat akar 2 ini transenden ini. Ya, karena 2-nya bilangan aljabar yang tak nol, akar 2-nya bilangan aljabar yang irasional. Tapi bukan cuma 2 akar 2. Ini bilangan kompleks. Jadi bilangan di sini kompleks ya. Jadi kita bisa min 1 pangkat I gitu. Jadi bilangan kompleks ya. Yang objek kita ya. Dan sebentar. Kalau I itu aljabar bukan rasional. Jadi ini irasionalnya kalau untuk kompleks ya bukan hasil bagi 2 buah bilangan bulat tetap sama ya. Jadi I ya bukan bilangan rasional udah jelas ya. Dia bukan bilangan real, bahkan bukan bilangan real. Jadi otomatis bukan bilangan irasional. Jadi sebentar. Saya kok salah nih. Kalau aljabar iya karena I kuadrat sama dengan min 1 gitu ya. Jadi memenuhi suatu persamaan. Mungkin lebih tepatnya ini bukan rasional. Kalau irasional, iya irasional bukan rasional. Ya, I bukan rasional udah bener sih. Nah, ini apa? Ini E pangkat IP pangkat I. Jadi ini I ketemu I. Oh, ini harus pakai min supaya ini jadi min. Salah. Yang di dalam sih bukan min duh. Andu. Yang di luar pangkatnya min. I ketemu min I itu sama dengan 1. Jadi ini E pangkat Pi. Nah, E pangkat Pi itu transenden. Ini transenden juga. Jadi ini udah terjawab tuh. Nah, kemudian ada teorema lagi, tapi ini lupa saya teorema siapa. Jika A tidak sama dengan 0, bilangan aljabar, maka E pangkat A transcendental. Transcendent aja ya, nggak usah paketan. Dan ini contohnya nanti E kuadrat
E pangkat akar 2, dan seterusnya ini transenden. Jadi banyak bilangan transenden itu. Bukan cuma E dan Pi saja gitu ya. Lagi-lagi literatur tentu yang membahas ini sesungguhnya banyak, hanya kita saja yang nggak pernah menyentuh itu. Di kuliah juga rasanya tidak pernah ya, Obi ya? Enggak sih Pak, kalau S1. Sama sekali belum ada pembahasan atau tidak pernah ada pembahasan tentang bilangan transenden ya. Hanya fungsi transenden dan itu juga tidak dibuktikan. Misalnya sin X tadi bukan fungsi aljabar itu kan tidak dibuktikan ya. Kalau di kalkulus jelas enggak ya Pak. Kalau di pengantar analisis real kayaknya enggak juga sih. Iya, jadi hanya disebut aja fungsi transenden. Ya kan? Iya Pak. Wah, ini jadi refleksi atau evaluasi buat saya nih dosen. Gimana Obi, ada pertanyaan nggak? Nah, kalau pertanyaan belum ada sih Pak. Bebas, nggak harus tentang E saja. Nah itu, Bang Anwar, justru itu. Teori bilangan juga enggak, karena teori bilangan tuh dilihatnya sebagai diskrit ya. Jadi bukan analitik gitu ya. Kecuali analitik number theory mungkin ya. Mungkin analitik number theory, teori bilangan analitik mungkin ya. Coba kita ini yuk, kita googling lagi. Kita sama-sama. Let's see what is said about sebentar. Kalau googling saya perlihatkan screen ya. Oke. Obi, feedback screen-nya udah wiki? Sudah Pak, Udah tapi ya? kecil mungkin bisa di zoom. Ya, gitu ya. Nah, ini Liouville numbers tuh transcendental tuh. Number theory. Oh, ini Pak Anwar. Di teori bilangan ada bilangan Liouville. Tapi saya gak yakin teori bilangan yang pernah diajarkan di ITB membahas ini ya. Teori bilangan membahas bilangan Liouville, yaitu bilangan real dengan sifat untuk setiap bilangan asli n terdapat pasangan P dan Q dengan Q lebih besar daripada 1. Jadi pecahan nantinya P per Q. Sedemikian sehingga X min P per Q itu nilai mutlak X min P per Q itu lebih kecil dari 1 per Q pangkat N untuk setiap bilangan asli. N gitu ya. Artinya apa? Bilangan Liouville ini hampir rasional, almost rasional. Karena P per Q kan rasional. Jadi X ini belum tentu rasional, tapi almost rasional. Nah, ternyata malah karena dia nggak persis sama dengan P per Q, di sini lebih besar daripada 0 ya jaraknya. Jadi dia sendiri bukan P per Q. Tapi jaraknya dengan P per Q itu lebih kecil daripada 1 per Q pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Nah, bilangan seperti ini
transenden. Buktinya ya saya kira nggak mudah ya, gitu. Jadi ada tentang bilangan Liouville tuh. Waktu website 6 yang lalu, Pak Theo membahas atau menayangkan tentang hal itu. Nah, ini bilangan-bilangan yang sudah dibuktikan transenden. Pangkat A tadi ya. Oh, tadi berarti nama teoremanya ini nih. Lindemann-Weierstrass theorem yang tadi saya tulis tapi saya bilang lupa namanya. Ya. Nah, ini Lindemann-Weierstrass theoremnya itu tuh. Coba kebayang nggak teman-teman? Ada penelitian ya hanya tentang bilangan-bilangan ini saja tanpa mempertanyakan aplikasinya apa begitu ya. Saya nggak tahu kalau ditelusuri mungkin ada aplikasinya belakangan itu ya. Tapi pada awalnya ya Lindemann dan Weierstrass ini ya tertarik aja dengan bilangan ini. Pi sendiri juga merupakan konsekuensi dari Lindemann-Weierstrass theorem karena pi sama dengan E pangkat kok E pangkat? Mestinya iya E pangkat ln pi sih ya. Tapi ada cara lain untuk mendekati. Andaikan pi algebraik, maka E pangkat pi, oh ya, maka E pangkat pi, gimana ini? Lupa saya. Pi transenden, andaikan pi algebraik, nggak ada kontradiksi ya, maka E pangkat pi transenden, nggak ada kontradiksi di situ. Obi tahu? Ntar kita lihat Lindemann-Weierstrass theorem. Ini, nah transcendence of nggak mudah ya, panjang ceritanya ini. Gini, Bung Safri, matematika ini. Saya pun harus baca ulang dan lain-lain ini. Nah, ini nih, lemma B also space bla bla bla. Kalau oke. Ternyata berkaitan dengan persamaan yang cantik itu ya, Obi ya. Ini nih. Lemma B membuktikan bahwa pi transendental karena kalau pi aljabar maka 1 tambah E pangkat IP jadinya tidak sama dengan 0 gitu ya. Ya lemma B-nya berbunyi apa ini lemma B-nya? Jadi lemma B-nya seperti ini. Gak mudah Bung Safri. Anyway, ada pembahasan-pembahasan itu di Wikipedia berbahasa Inggris itu luar biasa sebetulnya. Ini udah kayak buku aja nih. Jadi kalau ada bertanya, ya cobalah ketikan kata kunci. Ketemu artikel seperti ini tuh. Ln A, kalau A aljabar dan bukan 0 atau 1, itu juga transenden. Jadi ln 2 tuh transenden. Ya. Oke. Hari ini
materinya berat, berat. Teman-teman sampai bingung mau bertanya apa. Saya juga kehilangan partner. Jadi ceritanya kehabisan nih. Tuh kata Obi, teori bilangan di ITB hanya membahas bilangan bulat saja tuh. Jadi namanya struktur bilangan bulat dong. Begitu. Ya Mas Firdaus. Mangga. Monggo. Ini Pak Hendra, teori bilangan ini sangat menarik Pak bagi saya Pak. Jadi saya ini lagi teringat ke ini Pak, bilangan Littrell itu Pak. Sebetulnya itu bilangan Littrell itu ada atau tidak Pak? Apa sudah ada yang menemukan begitu? Kita googling yuk. Kita googling aja. Gitu Mas Firdaus, supaya Mas Firdaus juga jangan jangan buntu gitu kalau ada pertanyaan. Ya. Nulisnya kan lead leads. Nulisnya gimana Mas Firdaus? L-I L-Y-C-H kalau nggak salah Pak. L-Y-C-H-R-E-L. Nah, Rizal. Oke. Tuh. Bilangan asli yang bukan palindrom ya. Bentar, kita baca dulu dari depan. Literal number itu yang tidak membentuk palindrom. Oke. Dalam basis 10 ya. Bilangan itu bisa jadi palindrom kalau setelah diulang-ulang, contohnya 56 ini ya. 56 ditambahkan dengan kebalikannya jadi 121. Nah, 121 itu palindrom dalam hanya satu langkah. 57 jadi palindrom setelah dua langkah. 132 lalu 132 dibalik ditambah kebalikannya 231 jadi bilangan palindrom 363. Maksudnya gitu kan? Jadi 56 itu palindrom, 57 juga palindrom dan seterusnya. Lalu faktanya apa? Sekitar 80% itu jadi palindrom. Sekitar 90% jadi palindrom setelah 7 langkah atau lebih sedikit. Kalau tadi 4 langkah. Nah, pertanyaannya, nah ini. The smallest number that is not 196, Mas Firdaus gitu ya. Tapi ini artinya apa? Konjektur ya? Mas Firdaus. Mas Firdaus kan nanyanya yang bilangan literal itu ada nggak? Yang literal itu artinya negatif ya, jadi yang tidak dapat ya. Ini baru kandidat sih, gitu ya. Mas Firdaus udah tahu 196 ini? Mas Firdaus. Iya Pak Hendra, mungkin masih dalam dugaan itu Pak, sepertinya Pak. Jadi sampai langkah kesekian itu masih belum bentuk bilangan palindrom begitu. Iya. Iya. Ya kalau kata orang seperti ini ya saya amini aja wong. Wikipedia berbahasa Inggris itu dikurasinya tuh oleh orang-orang yang kalau saya baca itu ya cukup ini kredibel ya. Tentunya saya tidak lebih tahu dari orang-orang yang menulis ini, Mas Firdaus.
Saya bukan Superman atau kamus berjalan gitu, Mas Firdaus. Jadi ya ini infonya. Kebetulan saya tidak menekuni ini, jadi saya hanya bisa mengiyakan. Jadi di sini ada beberapa kandidat ya. Kandidat literal numbers 879 juga gitu ya. Kemudian 1997. Jadi the numbers in bold are suspected. Wow. Silakan Mas Firdaus ciptakan apa komputer atau apa untuk menyangkal apakah 196 ini literal number, kan tinggal disangkal kan, setelah langkah ke sejuta jadi palindrom kan gitu kan misalnya. Tapi ini sudah 17 digit tuh. 17 digit tuh artinya kan sudah 100.000 triliun ya. Belum jadi Tapi palindrom kalau juga. iya, Pak. Tapi kalau terkait dengan bilangan literal ini memang tidak ada batasan ya, Pak. Misalkan Ya setelah iya. sekian langkah dia tidak Ya, membentuk bilangan palindrom, baru disebut bilangan literal gitu misalkan. ya Kalau nggak ada batasan. nggak ada, Namanya juga bilangan asli ya, bilangan pasti nggak ada batasan. iya. Literal itu sendiri ternyata dari anagram dari Cheryl ya. Oke. Ya, yang begini-begini menarik sebetulnya. Eh, sayang saja diskusi tentang yang begini-begini di antara kita jarang ya. Ya, barangkali diskusi literal tadi baru di mindset ini aja nih. Mungkin ada yang membuat. Saya pernah menulis di blog saya tentang palindrom, tapi saya lupa apakah saya mampir ke bilangan literal nggak ya? Kembali ke sini, balik, bermatematika Hendra Gunawan, masuk. Mas Firdaus melihat tayangannya? Bisa, Pak, bisa terlihat. Oke. Ini kalau saya lihat palindrom, ada. Nah, ini bilangan. Oh, saya pernah menulis Mas Firdaus. Kenapa saya lupa ya? Saya menulisnya sedang acara apa? Lupa. Saya kok pernah menulis ini tapi kok lupa. Mas Firdaus pernah baca tulisan saya di sini? Sepertinya sudah, Pak, tapi lupa juga, Pak. Maksudnya isi detailnya itu lupa. Saya udah pernah menulis ini 2019, tanggal 21 Desember ya. Oke, begitulah kalau sudah mulai menjelang kepala 6 Bung Sapri, udah mulai pikun. Makanya saya ngadain acara seperti ini supaya aktif terus gitu ya. Jadi diajak ditanya pertanyaan yang sulit juga sama teman-teman nih. Terima kasih. Saya boleh usul, Pak Hendra. Ya, Ini, Pak, mungkin untuk Medchat seri kedua episode kesekian entah berapa itu mungkin bisa diangkat ini, Pak. Bilangan prima, Pak Hendra, secara spesifik begitu. oke. Itu usulannya itu, Pak. Terima Iya, kasih, Pak Hendra. tapi bilangan prima tuh spektrumnya dari A sampai Z bisa aja, cuman yang saya kuasai secuil juga sih tentang bilangan prima, tapi bisa aja.
bisa-bisa aja. Ya, seperti yang sekarang ini kan saya tidak ngelotok, tidak ada di luar kepala saya tuh bukti-bukti itu ya. Jadi ini subjek yang terus terang berat, subjek yang berat. Cuman miris juga kalau di kuliah kok nggak pernah dibahas gitu ya. Paling tidak bukti irasional dan mungkin sebagai fakta aja tadi beberapa teorema dari Lindemann, Gelfond gitu ya. Paling tidak disebutkanlah teoremanya, lalu diberikan contoh aplikasinya, dan kemudian jadinya kita tahu E pangkat Pi itu juga transenden dan lain-lain gitu ya. Mestinya sih hal tersebut disinggunglah dalam kuliah. Ya tentunya kuliah analisis real ketika pembahasan tentang bilangan real mestinya sempatlah menyinggung itu. Ini ada yang minta materi Mbak Erna. Ini bukan seminar ya, jadi materinya saya share di mana? Paling Mbak tonton ulang aja. Materinya nonton ulang di YouTube aja. Iya, tonton ulang aja video rekaman ini gitu ya. Gitu. Subscribe. Ya saya nggak mengharuskan subscribe. Tapi kalau di Zoom sih saya bisa. Kalau ini yang minta di Zoom saya bisa share, ya. Saya bisa share materi barusan. Saya save dulu ya. Saya save. Ini saya akan sebentar. Loh, kenapa ngadat ini? PowerPoint-nya ngadat. Halo? Loh, malah YouTube-nya hilang. Ini PowerPoint-nya ngadat. Nggak mau. Wow. Keep. Oke, PowerPoint-nya rada ngadat. Saya save. Saya save as PDF. Duh, kok nggak mau. Save as PDF. Wow, saya tutup. Saya chat. Saya bagikan file di Zoom. Nah, jadi Mbak Ernawati harus masuk Zoom. Tapi 7 menit lagi saya akhiri deh hari ini. Nggak seru, nggak ada Pateo. Sebentar. Where am I? Di mana saya? Ada foto Pateo. Ada file mestinya barusan nota dinas loh. Kok ada nota dinas? Mecet. Nah, mecet ses ini. Mangga buat teman-teman. Yang minta siapa, yang dikasih siapa. Gimana? Obi? Jasa, Joanna? Menyimak aja ya. Obi, mute. Apa? Ya. Saya ngikut-ngikut aja, Pak. Kamu TA-nya apa? TA saya sebenarnya belum ada judul sih, Pak. Oh, tapi topiknya? Topiknya sementara saya sedang mempelajari teori ukuran. Wow, mantul.
Nggak tahu, tapi Pembimbingnya ya siapa sih, Obi? sebenarnya kalau kalau dulu awalnya pengen pengen belajar uang more, tapi mungkin nggak yakin bisa sampai ke sana. Pembimbingnya siapa, Obi? Pak Denny, Pak. Oh, mantep. Iya, Ruang More ya mainan Pak Denny, mainan saya juga. Pak Denny dulu kan S2 sama saya, S3-nya ke Jepang ya. Sip, sip. Boleh kapan-kapan diskusi di luar macet ini. Terima Kalau kasih, Pak. kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan bentuk akar itu bagaimana? Oh, maksudnya akar bilangan negatif. Ya iya memang. Jadi kalau akar bilangan negatif eh, ya tidak terdefinisi itu, tapi jadi kadang-kadang guru tuh terbalik bertanyanya ya. Jadi udah ngelihat bentuk akar lalu bertanya akar negatif. Nah, pertanyaannya kan harusnya notasi akar tuh diperkenalkannya kapan? Kan diperkenalkannya ketika kita berbicara misalnya X kuadrat sama dengan 5 gitu ya. Nah, bilangan X yang memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan 5 itu apa? Ya pasti yang satu negatif, yang satu positif gitu ya. Nah, yang positif itu diberi simbol gitu ya. Atau bukan itu. Jadi apa dong, Bung Sahat? Yang saya tangkap kayaknya maksudnya kalau bilangan negatif kayak misalnya min 2 pangkat akar 2 gitu, Pak. Misalnya Yang min 2 yang saya tangkap. pangkat akar 2 Pangkat gitu. akar 2. Oh, Bilangan negatif dipangkatkan dengan bentuk akar gitu. Kalau ya yang ini saya tangkap itu. ya ini ada ketentuannya kan. Ini dibahas di kalkulus fungsi transenden. Ya. Jadi kalau sebentar, saya akan coba jelaskan ini terakhir. Saya cari dulu materi kalkulus semester fungsi transenden masih semester 1 ya. Tapi minggu-minggu ini belum. Itu kira-kira bab berapa ya? Sebentar saya cari ya, Bung Sahat. Em, oh, ini udah pertumbuhan eksponensial, udah berarti 13,2. Oke. Ada itu di kalkulus. Gitu ya, sebentar. Nah, eksponen natural dan fungsi eksponen umum. Ini Bung Sahat, saya akan share ini materi kuliah kalkulus ya, Bung Sahat ya. Jadi seperti ini tampak Obi monitor. Terlihat, Pak. Tampak. Fungsi eksponen ya. Oke. Nah, setelah fungsi eksponen E pangkat dan seterusnya, kita kemudian fungsi eksponen dan logaritma umum. Nah, di sini A itu positif gitu loh. Jadi ya kita memang berbicaranya basis yang jadi basis bilangan itu bilangan positif gitu. Kenapa demikian? Karena kita mendefinisikannya juga lewat ln gitu ya. Itu minggu 3 minggu lagi tuh. 2-3 minggu lagi saya bahas itu. Gitu, Bung Sahat. Saya kembali ke sini. Jadi
Ya memang begitu. Hanya untuk bilangan positif. Oke, saya akan pamit aja teman-teman. Hari ini terima kasih sudah bergabung dan juga teman-teman di YouTube, termasuk Bung Sahat Hutajulu yang barusan bertanya tentang eksponen umum itu ya. Jadi A pangkat X gitu ya. Jadi A-nya di situ memang yang dibahas adalah bilangan positif. Kalau bilangan negatif, bagaimana Anda bisa tebak lah ya. Kalau negatif itu akan ada ininya nanti inverse-nya apa atau ya kalau ditanya kebalikannya jadi itu kan logaritma gitu ya. Logaritma dari bilangan negatif kan nggak didefinisikan juga gitu ya. Tapi, nah ini ada tapi loh, Bung Sahat. Kalau kita bergerak atau berbicaranya di bidang kompleks, semua ada. Gitu. Ya. Basis bisa bilangan imajiner juga gitu ya. Semua ada. Lon dari bilangan negatif tuh ada gitu ya. Gitu ya. Tapi Anda baca-baca aja dulu dan untuk topik diskusi yang begitu rada kurang ini seperti sekarang aja kan sudah ibaratnya apa ya? Jadi kayak sudah tidak nginjak bumi gitu loh Mas Firdaus ya. Kecuali Mas Firdaus yang memang hobi atau menyukai topik ini. Tapi buat teman-teman yang apa sebetulnya ingin ngobrol yang barangkali aplikatif, barangkali juga filsafati gitu ya, filosofis, barangkali apalagi gitu ya. Itu yang topik apa yang ditunggu gitu ya. Kalau yang seperti ini tuh jadinya topiknya technical gitu ya, teknis ya, substantif gitu ya. Jadi yang seperti itu cocoknya ya di kuliah atau seminar gitu ya. Begitu. Oke. Saya akhiri. Tadi ada yang mau coba join di Zoom, mau Zoom jadi join gitu ya. Mau join saya tidak admit, mohon maaf Mas Bayu yang mau join. Saya akan mengakhiri Macet seri 2 episode 7 ini dan nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Theo untuk episode berikutnya topik apa yang akan kita bahas, apakah tentang bilangan prima yang Mas Firdaus usulkan atau topik lainnya. Tapi kurang lebih ya memang masih sekitar bilangan ya. Jadi dari diskusi kita hari ini saja kita tahu bahwa bilangan literal, bilangan palindrom, bilangan pangkat dan seterusnya, akhirnya juga bilangan kompleks gitu ya. Itu tuh bisa jadi bahan diskusi juga. Hanya ya tadi pertimbangannya apakah diskusinya akan jadi seru, banyak yang bisa nimbrung, banyak mencerahkan dan seterusnya, bukan sekedar nambah pengetahuan seperti baca koran aja. Apalagi barusan saya juga memperlihatkan mungkin di satu sisi iya pengetahuan di Wikipedia tuh banyak, sisi lain ya udah kalau gitu nggak perlu ikut macet lagi, saya buka Wikipedia aja. Bukan itu juga gitu maksud saya gitu ya, tapi diskusinya mungkin sesuatu yang bukan sekedar fakta begitu saja sebetulnya gitu ya, ada hal lain lah yang tidak terungkap kalau kita baca begitu aja. Saya kira demikian. Selamat sore, salam sehat selalu buat semuanya dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Macet episode berikutnya.
Selamat sore. Sore. Nuhun, Prof. Sami-sami. Sore, Pak. Besok Terima ketemu kasih. ya, Bung Sabri.